Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari statistika, yang mana sekarang kita akan membahas bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, langsung saja kepada pengertiannya. Di sini pengertian dari tabel distribusi frekuensi kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dilakukan pengelompokan, yakni dalam tiap unit atau interval terdapat sekelompok data atau sekelompok angka. Nah, di sini langkah-langkah dalam membuat suatu tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langkah selanjutnya, kita harus menghitung jangkauan atau range dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita harus menghitung jumlah kelas yang dilambangkan dengan K. Dengan rumus jumlah kelas dalam kurung K besar sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang mana N ini adalah jumlah datanya atau banyaknya data. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghitung panjang kelas interval yang dilambangkan dengan P besar, yakni dengan rumus P sama dengan jangkauan dalam kurung R dikali jumlah kelas atau K. Nah, kalau sudah langkah 4, langkah selanjutnya kita harus menentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval. Caranya yakni dengan menjumlahkan ujung bawah kelas dengan panjang kelas atau P, kemudian dikurangi 1. Nah, itu dilakukan sampai pada data yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya, kita harus membuat tabel sementara dengan cara menghitung satu persatu data yang sesuai dengan urutan interval kelas. Nah, kalau sudah langkah yang ke-6, maka kita akan melakukan langkah yang ke-7, yakni dengan membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Kemudian kita harus memberi nama pada tabel, yakni boleh di bagian atas ataupun bagian bawah dengan menggunakan huruf kapital di setiap awal hurufnya. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dari data tinggi badan. Nah, di sini satuannya adalah cm. Dari 40 siswa kelas 12 SMA Garuda sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya ya. Nah, langsung saja kita kepada penyelesaiannya. Langkah yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Nah, dari data yang soalnya tadi kan belum diurutkan, ini masih acak-acakan. Nah, sekarang kita urutkan sehingga dia menjadi data yang terurut mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar ini ya. Nah, urutannya seperti ini, kemudian lanjut ke bawah sini. Nah, sehingga kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Ini langkah yang kedua, yakni menentukan jangkauan dalam kurung range. Nah, di sini bisa kita lihat kita harus menentukan terlebih dahulu data yang terbesarnya. Nah, di sini data terbesarnya adalah 166 dan data yang terkecil adalah 140. Nah, kita harus menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Jadi kita harus mengurangi data terbesarnya. Nah, di sini data terbesarnya adalah 166 dikurang dengan data terkecilnya adalah 140. Jadi 166 dikurang 140 hasilnya adalah 26. Jadi jangkauan dari data ini itu adalah 26. Nah, kalau sudah kita dapatkan jangkauan, maka bisa kita lanjut untuk langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan jumlah kelas. Nah, berapa banyaknya kelas itu dilambangkan dengan K. Nah, untuk menentukan jumlah kelasnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu N-nya. N ini adalah banyaknya data. Nah, sesuai dengan soal, tadi sudah disampaikan bahwa jumlah datanya adalah 40, karena disebutkan di situ adalah 40 siswa. Nah, maka N-nya adalah 40. Nah, jadi kita buatlah di sini N sama dengan 40. Nah, tadi sesuai dengan langkah-langkahnya tadi bahwa rumus untuk menentukan jumlah kelas atau K itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, maka langsung saja di sini kita buat K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 karena N-nya tadi adalah 40. Nah, kemudian 1 ditambah 3,3. Nah, untuk log
40 ini kita bisa cari di kalkulator ataupun di HP. Kalkulator yang ada di HP kita masing-masing ya. Nah, kita cari dulu nilai log 40 di HP, maka hasilnya adalah 1,6020 atau 1,6020. Nah, maka di sini langsung kita tulis 1 ditambah 3,3 dikali 1,6020. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Nah, ingat antara penjumlahan dan perkalian kita harus mengalikan terlebih dahulu antara 3,3 dan 1,6020. Nah, ini kita kalikan 3,3 kali 0,6020. Ini hasilnya adalah 6,2866. Nah, setelah kita dapatkan hasil perkaliannya, baru kita jumlahkan dengan 1. Maka hasil K-nya adalah 7,2866. Nah, untuk angka 2, ini nilainya adalah di bawah daripada 5. Maka kita harus bulatkan ke bawah sehingga K-nya kita bulatkan menjadi 7. Sehingga pada tabel frekuensi kelompoknya nanti itu hanya ada 7 kelas. Nah, kalau sudah kita dapatkan banyak kelasnya atau jumlah kelasnya, maka kita harus masuk ke langkah berikutnya, yakni langkah 4. Nah, pada langkah 4 ini kita harus menentukan panjang kelas interval yang dilambangkan dengan P. Nah, rumusnya tadi adalah jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Nah, pada langkah sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa jangkauannya atau R-nya itu adalah 26. Nah, kita buatlah di sini P sama dengan jangkauan per jumlah kelas. Nah, kita buatlah jangkauannya adalah 26 dibagi dengan kelasnya adalah 7. Maka 26 dibagi 7 hasilnya adalah 3,7143. Nah, untuk angka 7 dia adalah di atas 5. Maka kita bulatkan ke atas sehingga 3,7143 kita bulatkan menjadi 4. Maka panjang kelas intervalnya adalah 4. Nah, kalau sudah kita selesaikan untuk langkah 4, sekarang kita lanjutkan untuk langkah yang kelima. Pada langkah kelima, kita harus menentukan batas kelasnya, batas kelas interval. Nah, untuk yang pertama ini, kita ambil dari data yang terkecil. Nah, dari data yang terkecilnya, tadi kan sudah kita dapatkan bahwa data terkecilnya adalah 140. Nah, jadi 140 kita tambahkan dengan P. P-nya di sini kan adalah 4. Nah, P-nya adalah 4 ya. Maka kita buatlah di sini 140 ditambah 4 sama dengan 144. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, kurang 1 hasilnya adalah 143. Nah, sesudah angka 143 kan adalah 144. Maka kita buatlah di sini 143. Kemudian di bawahnya langsung 144. Kemudian kita tambahkan lagi 4 sama dengan 148 dikurang 1 sama dengan 147. Nah, setelah angka 147 kan adalah 148. Maka kita buatlah di sini 148 ditambah 4 sama dengan 152. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 151. Nah, kemudian setelah angka 151 itu adalah 152. Maka langsung kita tulis di bawahnya 152 ditambah 4 sama dengan 156. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 155. Nah, setelah angka 155 itu adalah 156. Maka kita tulis di bawahnya 156 ditambah 4 sama dengan 160. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 159. Nah, setelah angka 159 adalah 160. Maka kita jumlahkan dengan 4, hasilnya adalah 164. Dikurangi 1 sama dengan 163. Nah, angka setelah 163 adalah 164. Nah, 164 ditambah 4 sama dengan 168 dikurangi 1 sama dengan 167. Nah, sekarang coba kita hitung. Ada berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kelasnya tadi adalah 7, jumlah kelasnya tadi adalah 7, maka untuk batas kelas interval ini cukup sampai 7. Sampai 7 saja ya, sampai di 167. Nah, jadi kalau sudah kita buat ini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat tabel sementara. Tabel sementara kita buatlah, karena ini adalah mengenai nilai siswa, maka kita buatlah untuk penamaan di sampingnya adalah nilai interval. Kemudian di tengah-tengahnya adalah rincian, dan yang terakhir ini adalah frekuensi. Nah, untuk menentukan intervalnya ini, kita ambil dari ini. Dari yang paling kiri ini adalah 140, kemudian ke yang paling kanan. Maka di sini untuk interval yang pertama adalah 140 sampai 143. Nah, kemudian interval kedua 144 sampai 147. Nah, interval ketiga
148 sampai 151. Begitupun seterusnya hingga interval ke-7, yakni 164 sampai 167. Nah, kemudian kita bisa langsung menghitung nilainya. Nah, untuk 140 di sini ada berapa? Nah, 140 sampai 143. Nah, di sini untuk 140 sampai 143 di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita buatlah di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sampingnya kita buat, berarti frekuensinya adalah 4. Kemudian yang 144 sampai 147. 144 sampai 147 ada berapa nilainya? Nilainya di sini, atau ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan? 144, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti tadi kan yang diminta adalah interval antara 144 sampai 147. Berarti di sini ada 7 orang. Maka kita buatlah di sini 7 rinciannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kemudian di sampingnya kita tulislah frekuensinya adalah 7. Begitupun seterusnya hingga interval yang terakhir, yakni 164 hingga 167. Nah, di sini ada 2 ya. Di sini bisa kita lihat 164 sampai 167. 164 sampai 167 itu ada 2 karena, nah, 164 nggak ada ya. Di sini hanya ada 165 dan 166. Di situ ada 2, maka langsung saja kita buat 2. Nah, di sini frekuensinya berarti kita tulis angka 2. Sehingga seluruhnya ini kita dapatkanlah jumlahnya adalah benar 40 jumlahnya ya. Nah, kemudian kalau sudah kita buat tabel sementara, maka kita harus membuat tabel yang sebenarnya. Nah, di sini harus kita buat di atasnya atau boleh di bawahnya tabel distribusi frekuensi kelompok dengan tulisan besar semua ya, dengan tulisan kapital. Kemudian di bawahnya barulah kita buat keterangan data tinggi badan dalam sentimeter dari 40 siswa kelas 12 SMA Garuda. Nah, di sini barulah kita buat di sampingnya nilai interval. Kemudian langsung untuk yang sebelah kanan ini adalah frekuensinya, tanpa kita buat lagi rincian atau tulisnya. Nah, demikianlah penjelasannya. Silahkan kalian kerjakan soal latihan. Buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dari data nilai matematika 50 siswa kelas 10 SMA Pancasila berikut. Nah, ini soalnya ya. Ini adalah datanya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.